pagi siang, sore dan malam, kami bersama Anda, seirama senada, selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Hotline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Iya, shalom, selamat malam hot listener. Kembali lagi pastinya ruang dengar Anda dari jangka bagian nomor 27C dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita dapat memahami arti peduli dan berbagi. Seperti biasa tentunya program ini didukung terselenggaranya oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan tentunya dalam program ini selama 1 jam ke depan pastinya listener boleh berinteraktif ya di jalur WhatsApp di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594. Iya, dan pastinya di Studio Mer sudah terhubung dengan narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Guru Injil Gideon Manurung SMA, dan tentunya Pak Gideon sudah tersambung melalui jalur video call. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Shalom, selamat malam Mayor, selamat malam para pendengar yang dikasihi Tuhan.
Iya. Dan tentunya Pak Gideon sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda yang kebetulan sekali minggu kemarin ya Pak ikut dalam kegiatan Mission Care di Jogja ya Pak ya. Betul Iya. Mayor di Yogyakarta. Iya. Ya. Dan tentunya sebelum memulai topik kita malam hari ini, sebelum Bapak menyampaikan kabar sukacita, Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk melayani pribadimu dan pekerjaanmu di tempat ini. Kami percaya Bapa ini atas anugerah dan kekuatanmu, dan kami percaya ini adalah berkat yang melimpah bagi kami semua. Biarlah kemurahanmu selalu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami merasakan bagaimana pertolonganmu, dan di dalam Engkaulah ada pengharapan satu-satunya yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami terus percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Engkau yang menolong pelayanan kami pada malam hari ini. Kami diurapi oleh Engkau sendiri ya Roh Kudus, sehingga dengan pengurapan daripada Engkau kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya untuk waktunya kepada Pak Gideon dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat menyambut hari raya kita besok, di mana dunia pun akan tahu dan semua orang akan melihat ya dan merasakan bagaimana mereka melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang sebagian besar bangsa Indonesia mengenal dengan Isa Al-Masih yang naik ke surga. Ini jelas ya. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat merayakan. Dan pada malam hari ini pun saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus sebagai demikian. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia, yaitu Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saya bacakan bagi kita semua menunjukkan bahwa kehidupan Tuhan yang memang menjadi manusia ini jelas terlihat tujuan akhirnya, yaitu hanya satu pengajaran atau satu doktrin yang mengatakan bahwa dia berasal dari surga. Ya, dia datang ke dalam dunia dan dia kembali. Pada waktu saya menganalisa satu lagu, ya, ku tak membawa, gitu ya, apapun juga saat ku datang ke dunia, gitu ya, pujiannya begitu ya. Tetapi secara teologi ya, tidak ada orang yang berasal dari surga. Ya, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga, tidak ada. Seakan-akan lagu itu mau menunjukkan bahwa kita ini memang berasal dari situ. Tidak. Tetapi Tuhan kita jelas. Ya, makanya saya menganalisis lagu itu, lalu saya bilang kepada orang-orang yang saya layani, lagu itu ya seakan-akan kita mau menyaingi Tuhan kita. Ya, makanya hati-hati kalau kita memuji nama Tuhan. Ya, apalagi lagu-lagu kontemporer. Ya, bukan berarti saya tidak setuju. Saya berasal dan dilahirkan dari gereja gerakan Pentakosta. Ya, Pentakosta. Tetapi saya sendiri mengkritisi banyak lagu-lagu yang doktrinnya seakan-akan itu kita melebihi Tuhan. Ya, jadi saya lebih banyak menghargai lagu-lagu yang berasal dari gereja Protestan, gereja-gereja yang sudah tua.
Karena apa? Karena dibuat lagu itu berdasarkan doktrin yang perenungan. Perenungan yang betul-betul saya melihat ada sejarahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menyampaikan bahwa kepedulian Mission Care bukan karena ada seorang yang bernama almarhum Pendeta Peter Condro yang merupakan kakak tingkat saya yang ada di pernah belajar di SD Jogja, dan dia memperkenalkan visi bahwa Mission Care adalah satu badan misi yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Dengan kata berbagi dan peduli. Tetapi paling tidak melalui siaran ini saya mau menyampaikan doktrin yang paling jelas bahwa kehidupan manusia besok semua dunia akan tahu bahwa yang naik ke surga itu bukan manusia. Yang naik ke surga adalah pribadi Tuhan. Yang mampu, maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dia kembali ke surga. Sehingga banyak berita, banyak hoax yang sudah kita mendengar, ya, terutama di dalam kitab Matius pasal 28, dikatakan bahwa orang-orang berusaha menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Itu kan satu pertentangan pola pikir. Sementara kita tidak mengakui Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kita mengakui, merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Apa artinya kalau memang bukan Tuhan? Ya, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Ya, yang di dalam pandangan kekristenan dialah Tuhan, Allah. Ya, Allah yang disembah oleh siapapun juga percaya kepadanya bahwa dia memang adalah pribadi Allah, pribadi Tuhan yang naik ke surga. Tidak ada pribadi yang bisa naik ke surga kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah. Mengapa dia merelakan diri ke dalam dunia? Dia tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah itu sendiri. Manusia sudah berdosa, manusia tidak punya pengharapan. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus dan juga kenaikan Yesus Kristus itu membawa satu pengharapan dunia. Bukan kita saja yang percaya kepada dia, tetapi ini pengharapan daripada dunia bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Dan dikatakan di dalam ayat ini, malaikat menegur para murid Tuhan Yesus, mengapa kamu memandang begitu heran? Ya, nah, satu pengharapan yang sangat jelas adalah bagi saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama. Dan dia tidak lagi datang sebagai bayi yang menyelamatkan. Tetapi dia akan menjadi satu pribadi yang akan menentukan manusia masuk surga atau tidak. Dialah penentu itu. Istilah-istilah Imam Mahdi dan sebagainya silakan saja. Tetapi di dalam pandangan Kristen, bahwa pada waktu dia akan datang kembali ke dalam dunia, dia yang menentukan setiap pribadi itu bisa masuk surga atau tidak. Sehingga orang Kristen bukan berkata sombong bahwa kami diselamatkan dan kami pasti punya kepastian masuk surga. Bukan karena kita, tetapi karena dia sendiri yang berkata, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Dan itulah iman kita. Kita bukan mengatakan kesombongan, kita bukan mengatakan ini vulgar, bukan. Tetapi kita mau mengimani apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada agama yang mengajarkan sedikit pun bahwa kita akan naik ke surga, dan di dalam surga sana ada kemuliaan. Ya. Yang satu mengajarkan bahwa di surga nanti kita bertemu dengan bidadari. Yang satu lagi mengajarkan bahwa kalau kita di surga, kita menikmati kebahagiaan. Tetapi dalam pandangan Kristiani, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada sedikit pun di dalam dunia ini yang bisa menyamakan surga. Surga adalah kemuliaan. Ya, surga adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menyatakan di sana ada kemuliaan Allah,
yang menciptakan alam semesta ini, segala sesuatu dari Dia. Makanya di dalam pandangan Kristiani, pemahaman surga bukan berarti kita kembali kepada dunia ini, tidak. Segala sesuatu di dalam pandangan Kristus, dan itu diimani oleh orang Kristen di seluruh dunia, bahwa surga adalah kemuliaan. Di sanalah kita bertemu dengan Allah yang menciptakan kita. Di sanalah kita menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Ada kemuliaan. Sehingga di dalam doa Bapa kami pun dikatakan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Ya, di bumi seperti di surga. Itu menyatakan apa? Untuk menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen punya pengharapan. Nah, ini kepedulian yang sangat tinggi. Karena tidak ada dasar yang menjadi kepedulian bagi setiap pribadi kita yang melayani di Mission Care kalau kita tidak memiliki satu doktrin ini. Ya, kita berbagi dan peduli oleh karena apa? Oleh karena kita punya pengharapan. Sehingga tidak bisa dibatasi, misalnya kita hanya mau misalnya terlalu kaku. Ya, saya kalau gitu peduli dan berbagi kepada hamba-hamba Tuhan dengan 250, tidak. Ya, seperti siaran pada saat malam hari ini, kami berbagi dan peduli juga. Sebelum besok kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa pelayanan Mission Care yang paling inti adalah pada waktu kita mempunyai pengharapan. Banyak manusia di dalam dunia ini tidak punya pengharapan. Ada sekitar masalah-masalah. Saya baru menerima masalah kira-kira kemarin malam. Ya, menimpa anak saya. Menjadi kegoncangan saya dalam pikiran. Tetapi pada waktu saya masih berpikir dan berdoa tadi pagi, ya, saya mulai merenungkan bagaimana kehidupan saya sebagai orang Kristen. Lalu saya melihat dan mendengar kembali bahwa besok itu adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya kembali punya pikiran, mengapa saya tidak bangkitkan kembali pengharapan saya? Ya, kepedulian saya kepada siswa yang saya layani. Ya, kepedulian saya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun hari ini sudah terjadwal harus ada kesaksian partner, sedangkan partner tidak bisa oleh karena ya dia bilang, Pak, banyak masalah. Tapi saya tidak berpikir, walaupun saya menghadapi suatu masalah menurut saya secara pribadi sangat besar sebagai seorang ayah melihat anak saya yang begitu tertekan. Tapi saya berkata, Tuhan, disitulah pengharapan saya. Tidak ada yang lain. Ya. Bagaimana pergumulan saya terhadap bisnis saya yang saya melihat banyak orang yang berbisnis itu sebagai orang Kristen seharusnya menunjukkan karakter Kristus yang menepati janji, yang sungguh-sungguh mempunyai kemurnian. Itu seakan-akan tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi saya tetap punya pengharapan. Dari satu sisi saya harus berhadapan dengan satu perusahaan yang saya bekerja sama. Satu sisi saya harus bekerja sama dengan satu konsumen yang berteriak. Ya, kita di antara dua ini. Tetapi di situ diuji pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, sambil saya berdoa kepada Tuhan, yang satu negatif pimpinan di satu perusahaan, sementara konsumen saya dengan cara-cara dia tidak bisa memberikan berita-berita terbaru, itu membuat goncang konsumen. Tapi paling tidak satu yang saya rasakan mulai tadi pagi adalah di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Ya. Di dalam Tuhan ada pengharapan sehingga kepedulian kita kepada jiwa-jiwa atau murid-murid yang saya layani, kepada konsumen, kepada teman saya yang baru beberapa minggu kemarin meninggal. Ya, kami sering bertiga ya di satu perusahaan itu. Kami pernah ke Bali, kami pernah ke Bangkok, kami bertiga. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan hari Minggu kemarin. Itu menyentak saya, karena apa? Ini termasuk salah satu teman akrab saya. Ya. Dalam bisnis kami selalu berbicara bagaimana kita jangan seperti itu,
ya kita membangun bisnis yang sungguh-sungguh benar-benar bagaimana karakter Tuhan yang datang melayani, ya, tidak memberikan janji-janji palsu, tetapi janji kita sesuai firman Tuhan. Seperti Tuhan mengajarkan kita, ada kepastian. Lalu saya kepada anak-anak murid saya yang tanggal 20 akan ujian, saya memberikan kepastian kepada anak-anak saya bahwa pada waktu kamu ujian, kamu tidak stres. Karena di dalam ujian pendidikan agama Kristen bukan nilai sesuatu yang kita perjuangkan, tetapi dalam penilaian kita adalah pengulangan, karena di dalam kekristenan itu ada kepastian. Pelajaran agama adalah kepastian, ya, kepastian daripada Tuhan. Sehingga pada waktu mereka ujian, saya bisa memastikan kepada anak-anak murid saya, kalian tidak stres. Karena apa? Tidak ada tekanan. Karena apa? Tinggal mengulang. Dan itu perlu diulang-ulang pengajaran firman Tuhan itu. Contoh, ya, saya berkata kepada anak-anak saya, contoh saya bilang, tidak bisa doktrin menggantikan bahwa tidak ada juru selamat di dalam dunia ini kecuali satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan saya katakan kepada anak-anak saya, besok hari Kamis kita merayakan kenaikan Kristus. Itu salah satu contoh bahwa benar-benar di dalam kekristenan ada kepastian. Saya memberikan kepedulian mereka. Mereka masih berjiwa muda, mencari jati diri. Sampai mereka bertanya kepada saya, Pak, berkali-kali kami mendengar bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kehidupannya. Saya bilang, kalian sudah mendengar itu. Tinggal satu saja, kerjakan. Mungkin langkah pertama yang harus dipikirkan adalah, yang sangat dilupakan oleh orang Kristen adalah membaca Alkitab. Itu saja saya bilang, lakukan dulu. Setiap pagi, setiap siang atau malam, pilih salah satu. Tapi kalau 3 kali sehari lebih bagus. Atau setiap kali kita mengingat bahwa hidup kita ini bahagia, hidup kita ini penuh masalah, lalu kita baca Alkitab 1 ayat lagi, 2 ayat lagi. Mengapa saya perlukan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena saya peduli dengan kita semua, berbagi. Bahwa pelayanan mission care bukan sekedar, ya, membantu hamba-hamba Tuhan, guru agama Kristen, dan mahasiswa teologi. Bukan sekedar itu. Ya, saya mendengar di rapat kerja nasional, ya, rapat kerja nasional, salah satu chapter mengatakan kami sudah mengubah bentuk pelayanan kami, yaitu pelayanan kesehatan. Lalu pertanyaan saya, almarhum Pendeta Peter Condro yang memunculkan kepedulian ini. Saya bilang, berkata, supaya dievaluasi. Kalau kita ganti dengan pelayanan sosial, seberapa banyak, seberapa mampu kita melakukan pelayanan sosial? Pasti ada limit waktunya. Tapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan, ya, bahwa kita akan mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam dana, tidak kaku seperti itu. Tidak kita ganti dengan, kita ini kadang-kadang merasa, apa Bapak Ibu Saudara, lebih pintar dari orang lain. Ya, padahal anak-anak kita yang masih muda, itu akan mengikuti pola pikir kita. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Pelayanan sosial, pelayanan kesehatan. Ya, banyak orang sakit di dunia ini. Tetapi pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus hanya di dalam kitab Injil hanya menyatakan yang sakit saja? Tidak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyembuhkan orang, tetapi Tuhan Yesus di dalam dunia ini menunjukkan bahwa keperluan mendesak dan kebutuhan prioritas yang utama dan paling utama adalah bahwa manusia itu perlu juru selamat. Dan puncak daripada kita percaya kepada juru selamat adalah kita mempunyai Tuhan atau Allah kita yang naik ke surga, yang memberikan kepastian kita, sehingga pada waktu kita kerja di dunia akan berbeda. Ya. Kalau orang di dunia ini, ya, orang miskin, orang kaya menuju kepada sekarang ini banyak sekali,
ya segala sesuatu kekayaan digunakan untuk pribadinya. Tetapi kalau orang yang Kristen, yang benar-benar percaya kepada Yesus, maka segala sesuatu digunakan apa? Untuk memuliakan Kristus. Karena dia tahu bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita murid-muridnya dilihat oleh dunia bahwa kita tetap memuliakan Kristus. Siapa yang mengajarkan kebaikan? Tidak ada kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena ada satu juru selamat yang datang, lahir, dan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di dalam surga tidak sedikit pun di dalam pandangan Kristen segala sesuatu yang jasmani. Semuanya menunjukkan kepada hal-hal yang kemuliaan. Sehingga pada waktu kita bekerja, bukan sekedar kita sukses, tetapi bagaimana kita meraih kemuliaan melalui pekerjaan saya, ya, melalui saya menjadi seorang guru yang bisa diteladani oleh siswa. Mereka melihat Kristus, bukan sayanya. Seperti firman Tuhan berkata, saya semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar. Semakin Tuhan memakai Mayer sebagai pengusaha, yang dilihat oleh apa? Dilihat oleh orang adalah pengusaha yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Sehingga seringkali, apalagi teman saya almarhum, ya, yang baru kemarin dipanggil Tuhan, ya, saya seringkali berbicara, yang kita perlukan cuma satu. Di dalam bisnis ini bukan sekedar kita mencari untung, bukan. Tetapi bagaimana orang melihat bahwa kita memuliakan Tuhan. Terpaan sangat dahsyat bagi saya, ya, sampai seakan-akan tidak bisa masuk akal. Tetapi paling tidak, ya, kita masih bisa, ya, masih melakukan itu supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita mengandalkan Dia. Ya, bisa mengubah hati orang yang dulu mungkin memulai satu bisnis ini, tetapi sekarang mulai berjalan tidak bisa kembali lagi kepada yang normal. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi visi Mission Care, berbagi dan peduli, menunjukkan bahwa kita menjangkau yang belum terjangkau. Itu menunjukkan bahwa bukan sekedar kita pelayanan sosial, bukan. Tetapi prinsip kita jelas, bahwa ada juru selamat yang dimuliakan. Dengan merayakan Yesus naik ke surga, semua paling tidak minimal orang Indonesia itu meyakini ada tanggal merah. Itu satu pengakuan. Walaupun di tanggalan masih ditulis, ya, kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Ya, padahal kita sudah mendengar selama ini bahwa Isa Al-Masih akan diganti dengan Yesus Kristus. Tapi paling tidak ini menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa dunia tahu sekarang bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya juru selamat yang telah lahir, yang telah sengsara, yang telah mati dan bangkit, tetapi Dia naik ke surga. Apa tujuannya naik ke surga? Ya, kita sebagai orang Kristen harus meyakini itu dan menyampaikan itu kepada dunia, kepada orang Indonesia. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang dengan cara yang sama seperti firman Tuhan berkata tadi. Sehingga kita punya pengharapan, ya, kita berbagi dan peduli bukan karena ada uang ataupun tidak ada uang. Seluruh kehidupan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita. Jangan seperti kita kembali seperti pemahaman orang Israel, karena orang Israel selalu berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang dipikirkan adalah kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Tetapi kekristenan atau gereja selalu mementingkan bagaimana memuliakan Allah, memuliakan Yesus Kristus yang telah datang. Tuhan Yesus berkata, tidak perlu kamu yang tahu, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kalau Roh Kudus turun, dan Dia sudah turun 2000 tahun yang lalu, dan kita menjadi saksi. Ya, di dalam kuasa Roh Kudus ini saya mau katakan bukan hanya berbahasa roh,
Tetapi kata-kata bijaksana, kata-kata keberanian kita menyatakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang sedang diakui dunia. Besok semua orang akan beribadah, dan yang libur pun akan tahu bahwa mengapa seluruh Indonesia meliburkan diri. Ya, mereka bisa pergi kemana-mana, kita besok beribadah. Tetapi dalam pola pikir manusia sekarang, mereka tahu hari libur tanggal 9 Mei 2024 bahwa ada peringatan penting, Yesus Kristus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dan dia menyediakan surga. Dia sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam dialah ada kepastian keselamatan. Oleh sebab itu, kita sebagai murid Tuhan, mari kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun saat ini tekanan, masalah, rintangan bertubi-tubi ada dalam hidup kita, tetapi mari kita punya pengharapan di dalam Kristus. Biarlah Kristus yang dimuliakan, dan kita menjadi murid-muridnya yang menyaksikan kemuliaan itu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi dasar. Nanti season yang kedua kita akan bicara tentang Rakernas Mission Care, dan ke depan kita akan berbuat apa, sehingga itu yang akan kita bincangkan dalam pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan. Demikian Mayor. Iya, terima kasih Pak Gideon untuk firman di awal ini yang menggugahkan kita untuk kita bisa sama-sama menikmati pengharapan, karena besok tentunya kita bisa merasakan karunia Tuhan Yesus untuk naik ke surga, dan juga sebagai hari Pentakosta di mana kita bisa menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pastinya boleh bergabung di jalur WhatsApp ya di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Jalur video juga bisa ya. Kita live streaming di Facebook di Heartline Spasi Samarinda. Dan tentunya listener dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Iya, satu single Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku menghantarkan kita di menit ke-39 dari pukul 8. Dan tentunya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita semua untuk memahami arti peduli dan berbagi. Yang tentunya program ini terselenggara berkat dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Jalur interaktif masih terbuka untuk Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dengan narasumber kita malam hari ini Bapak Guru Injil Gideon Manurung, STH MA. Dan tentunya di segmen awal tadi Pak Gideon sudah menyampaikan bagaimana karya Tuhan yang terbesar yang akan kita rayakan, kita akan nikmatin di esok hari ya Pak Gideon ya. Dan tentunya di segmen kedua ini Pak Gideon juga tadi menyampaikan histori perjalanan Pak Gideon mengikuti musyawarah nasionalnya Mission Care yang berlokasi di Yogyakarta tepatnya Pak ya. Iya betul. Ya, untuk tempatnya di mana Pak? Iya. Kita mengadakan rapat kerja nasional 2024 ini di Jogja di Hotel Taman Eden dari tanggal 29 sampai tanggal 30. Iya. Ya, jadi dari Samarinda, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami 3 orang mewakili seluruh pengurus yang ada. Yaitu saya sendiri sebagai sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, lalu Pak Yes Atta sebagai wakil presiden chapter bidang organisasi. Namun secara nasional Pak Yes ini sebagai wakil sekretaris umum. Dan dia yang sangat diharapkan untuk menjadi pemimpin rapat kerja nasional ini. Ya, belum ada orang yang bisa memimpin rapat kerja nasional selama ini, dan begitu juga dengan musyawarah nasional juga. Baru Pak Yes ini yang bisa memimpin dengan begitu rapi gitu ya. Lalu yang ketiga Dr. Dike Mogodasar sebagai wakil presiden chapter bidang pelayanan. Dan kami bertiga berangkat tanggal 28 hari Minggu. Ya, kami berangkat kira-kira jam 12. Ya, dari Hotel Royal ke Balikpapan, dari Balikpapan kira-kira jam 3 ya. Jadi kami sampai di sana kira-kira jam 5 sore. Lalu dari bandara Jogja. Saya lupa tempatnya itu, ke Taman Eden memang 2,5 jam ya. Jauh juga ya Pak ya, 2,5 jam. Iya 2,5 jam. Jadi kami kira-kira sampai di Hotel Taman Eden itu jam 7 malam. Kalau cuaca Pak bagaimana Pak? Kondisi cuaca? Ya, puji Tuhan cuaca sana cukup, karena memang Kaliurang ya, daerah Kaliurang Jogja itu memang sangat sejuk gitu ya. Dan selama di sana memang antara hujan dengan panas itu berbanding lurus gitu ya. Jadi tidak ada terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi selama kami di sana ada hujannya juga, ada panasnya juga. Ya jadi seimbang lah di sana. Jadi memang sejuk sekali untuk rapat ya, rapat. Dan dari hari Senin itu tanggal 29 April dari jam 8 kami sudah mengikuti ibadah pembukaan Rakernas sampai jam kira-kira jam 10 malam. Ya, hampir jam 11. Kami rapat seharian penuh, full. Lalu hari Selasanya kami bersama-sama diajak tuan rumah untuk menikmati keindahan daripada Yogyakarta. Nah, biasanya kalau di Rakernas itu di hari yang kedua bukan hanya traveling atau
apa ya, dikatakan wisata gitu ya, bukan hanya sekedar wisata, tetapi disitulah kita apa yang sudah kita bicarakan tanggal 29, ya, kita mengulang kembali beberapa poin gitu. Oke. Sambil makan, sambil jalan gitu ya, di kendaraan gitu, sambil kita bicara-bicara, biasanya itu memperdalam pelayanan kita ya di Mission Care. Ya. Jadi Mission Care atau disebut dengan Perhimpunan Mitra Misi Indonesia adalah lembaga misi non-profit atau nirlaba yang didirikan pada tanggal 17 November 1995 di kota Bandung, yang berbentuk berdasarkan keyakinan beberapa anak Tuhan yang merindukan terjadinya kebangkitan penginjilan, khususnya di daerah pedalaman dan pedesaan di seluruh wilayah Indonesia. Mission Care berkantor pusat di Jakarta dan sudah memiliki kantor cabang di 18 provinsi di wilayah Indonesia. Dan pembicaraan yang paling menarik adalah bahwa Mission Care memang memiliki kekayaan yang cukup besar karena mempunyai lahan yang ada di Tawangmangu. Ya, itu yang sampai saat ini kita sedang usahakan supaya dulu pada waktu almarhum Pak Peter Condro sebagai pendiri Mission Care itu sudah mendesain sebenarnya untuk pelatihan. Tetapi karena kita termasuk juga DPP Mission Care pusat memikirkan bahwa kurang efektifnya nanti, sehingga kekayaan yang besar ini dari Mission Care ini akan dipikirkan untuk dibagi 3. Ya, dibagi 3. Kalau Tuhan berkenan nanti kita jual tempat itu, ya, semacam lahan gitu ya. Saya juga belum begitu pasti tahu berapa, ya, lahannya, tapi cukup besar, ya, puluhan hektar, tidak sampai memang ratusan hektar, tapi puluhan hektar. Dan karena sekarang tidak bisa mengefektifkan tempat pelatihan, maka kita nanti akan memikirkan kalau Tuhan berkenan itu dijual, maka kita akan mendirikan 3 tempat, ya, termasuk di Jakarta, di Surabaya, untuk Indonesia bagian barat, untuk Indonesia bagian tengah dan timur, kita di Kalimantan Timur. Ya, jadi itu yang kita pikirkan nanti, tempat-tempat pelatihan bagi hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang memang berjuang di dalam misi daripada kerajaan alam. Ya. Lalu kegiatan Mission Care selama Rakernas, ya, pertama pelayanan peduli misi, memberikan subsidi. Ini yang paling umum ya. Ya. Pelayanan peduli misi namanya memberikan subsidi hamba Tuhan di pedalaman, di pedesaan, atau di perkotaan juga, guru agama Kristen dan beasiswa sekolah mahasiswa-mahasiswi. Ya, setiap bulannya itu antara 200.000 karena ada 18 provinsi, tapi di khusus Kalimantan Timur, Kota Samarinda itu 250. Ya. Jadi di Kalimantan Timur ini ada 2 chapter sebenarnya. Oke. Yaitu chapter Samarinda dan chapter Balikpapan. Oke. Dan yang masih aktif sekarang adalah chapter Samarinda. Ya, bahkan kita setelah chapter Balikpapan tidak aktif, kitalah yang di Kalimantan Timur, termasuk pernah di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara, di Kota Bontang gitu ya. Kita menjangkau kota, termasuk juga Kutai Timur. Berarti Samarinda menjadi hall paling besarnya di Kalimantan Timur gitu ya, Pak ya? Betul. Ya, jadi memang kita akan membangkitkan nanti chapter Balikpapan supaya mereka hidup kembali. Itu baru pembicaraan yang kita lakukan kemarin pada waktu rapat kerja nasional ini. Iya. Yang kedua, ada namanya Monumen Keluarga. Namanya Monumen Keluarga adalah pembangunan gereja dan renovasi gereja di pedalaman dan di pedesaan. Jadi ini adalah program umum, bukan program chapter. Lalu ada namanya program Educare atau pelayanan pendidikan. Ini juga program daripada Mission Care secara nasional.
di mana program Educare ini memberikan dan menyusun strategi pelayanan di bidang pendidikan yang tidak hanya secara kepandaian atau kepintaran, tetapi juga memberikan pendidikan karakter. Mission Care saat ini sudah menjalankan dengan membangun sekolah PAUD, SD dan SMP di Membrano, Papua, yang saat ini sedang berjalan. Jadi program Educare secara nasional sudah dijalankan oleh Mission Care secara nasional. Ya. Lalu yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Program Healthcare dan pelayanan peduli kesehatan memberikan pembinaan dan seminar tentang pola hidup sehat. Ini juga dari Mission Care nasional. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima program Argo Care juga, pelayanan peduli di bidang pangan, peternakan, perkebunan. Juga ini menjadi program andalan daripada Mission Care secara nasional. Bidang kemanusiaan bencana akan terus kita kerjakan, dan kita chapter Samarinda sedang mendoakan, yaitu kemarin ada gunung meletus ya, yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Ya, pas kita rakernas itu yang dari Sulawesi Utara itu hampir tidak bisa pulang. Oh. Karena ditutup kembali bandara. Tetapi puji nama Tuhan, pas kita rakernas terjadi lagi tanggal 29 itu terjadi lagi letusan. Nah, erupsi. Tanggal 30 itu sudah ya erupsi, lalu tanggal 30 sudah bisa dibuka kembali. Ya. Sehingga tanggal 1 itu sudah bisa penerbangan dari Jogja ke Manado. Jadi tidak menjadi beban begitu ya chapter kita di Manado. Ya. Dan akhirnya sepulang dari itu kita bincang-bincang, dan ini sedang disusun oleh Pak Yes. Kalau Tuhan berkenan nanti kita memikirkan, karena salah satu